Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua sehat ya. Oke, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik, kita lanjutkan ya. Seperti biasa saya akan menyampaikan materi ini melalui video. Disimak sebaik-baiknya. Kita masuk ke bab 2, yaitu tentang fungsi logaritma ya. Atau pertama kita belajar logaritma ya. Apa itu logaritma dan bagaimana sifat-sifatnya? Nah, kita akan belajar definisi logaritma atau pengertian dari logaritma dan sifat-sifat logaritma. Yang pertama, pengertian logaritma. Apa sih logaritma itu? Kita mungkin bertanya, apa sih logaritma? Nah, logaritma merupakan kebalikan dari perpangkatan. Nah, tentu kalian sudah mempelajari beberapa kebalikan. Misalnya, penjumlahan itu kebalikan dari pengurangan. Kemudian perkalian kebalikan dari pembagian. Nah, sekarang logaritma ini juga kebalikan dari perpangkatan. Nah, jadi perpangkatan sudah kita bahas pada bab 1 ya. Nah, sekarang kita belajar kebalikan dari perpangkatan atau istilahnya logaritma ya. Oke, kita mulai. Bagaimana sih bentuknya ya? Oke, ini yang pertama, A pangkat N sama dengan B. Ekuivalen A log B sama dengan N. Jadi ini itu penulisan dalam bentuk pangkat. Kemudian yang sebelahnya penulisan dalam bentuk logaritma. A pangkat N sama dengan B, ekuivalen dengan A log B sama dengan N. Jadi ini bentuk pangkat dirubah menjadi bentuk logaritma atau ditulis dalam bentuk logaritma. Syaratnya adalah bahwa A ini lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. Nah, A itu apa? A adalah bilangan pokok ya. Kemudian B adalah numerus. Numerus itu adalah suatu bilangan yang dicari logaritmanya atau dicari logaritmanya berapa. Kemudian N adalah hasil dari logaritma. Jadi ini A bilangan pokok, kemudian B ini numerus atau bilangan yang akan dicari logaritmanya. Sedangkan N ini adalah hasil logaritma. Ya, diingat-ingat ya. A pangkat N sama dengan B, maka ekuivalen dengan A log B sama dengan N. Nah, kita ke contoh. Contoh ini mudah dulu ya, yang mudah dulu. Kita akan belajar merubah dari bentuk pangkat menjadi bentuk logaritma. Contoh 1, ini ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Diubah ke dalam bentuk logaritma, 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka ekuivalen dengan 2 log 8 sama dengan 3. Jadi perhatikan perubahannya, 2 menjadi di sini 2 bilangan pokok ya. Kemudian 8 menjadi di sini dan 3 menjadi di sini ya. Dilihat perubahannya. 2 ini ke sini log 8, kemudian hasilnya sama dengan 3 gitu ya. 2 log 8 sama dengan 3. Itu yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, ini bentuk pangkat, bentuk logaritmanya bagaimana? Ya, berarti kita bisa melihat dengan contoh yang pertama tadi, berarti bentuk logaritmanya adalah 3 log berapa? Log 81 sama dengan 4. Jelas ya? Kalau jelas nomor 3.
10 pangkat 2 sama dengan 100. Ini bentuk pangkat, bentuk logaritmanya berapa ya? Berarti 10 log 100 sama dengan 2. Ini bisa, ini untuk mempermudah saja. Nah, gitu ya. Berarti bentuk logaritmanya 10 log berapa? 100 sama dengan 2. Oke. Oke, ada pertanyaan tidak? Oke. Jadi ini bentuk perpangkatan, ini bentuk apa? Logaritma, yaitu tentang pengertian logaritma. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Baik, berikutnya tentang sifat-sifat logaritma. Ada 8 atau 9 dari sifat logaritma, namun pertemuan ini kita bahas 3 dulu ya. Oke, sifat-sifat logaritma. Setelah tadi mengenal definisi, sekarang kita lanjutkan ke sifat logaritma. Ada berapa sifat logaritma? Ada kurang lebih 9 atau 8 ya. Nanti kita bahas pelan-pelan. Nah, sifat yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi ketika ada A log A sama dengan 1, dengan A ini adalah bilangan yang sama. Contoh 3 log 3 sama dengan 1. Contoh yang lain ya, 5 log 5 sama dengan 1, 10 log 10 sama dengan 1. Kemudian 100 log 100 sama dengan 1. Intinya kalau sama maka hasilnya 1 ya. A log A sama dengan 1. Itu sifat yang pertama. Sifat yang nomor 2, A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Perhatikan perubahannya. Yang berubah adalah pangkat di sini. A log B pangkat N ya sama dengan N kali A log B. Perhatikan, N ini tadinya adalah pangkat B. Kemudian dia pindah menjadi di depan, menjadi mengalihkan bentuk logaritmanya, yaitu N kali A log B ya. Oh ya, dalam penulisan logaritma bilangan pokok ini letaknya di atas ya, agak ke atas sedikit. Jadi N kali A log B ya, N kali A log B. N ini dari mana? Dari pangkat ya. Contohnya Pak, baik ya, contohnya, tentukan hasil dari 2 log 2 pangkat 5. Nah, ini sesuai contoh ya, plek ya. Maka 5-nya bisa turun ke depan, 5 kali 2 log 2, kan gitu ya. 5 kali 2 log 2, lah 2 log 2 tadi sudah sesuai sifat 1, 2 log 2 itu hasilnya 1 ya, berarti kali 5 kali 1 sama dengan 5. Jadi nilai 2 log 2 pangkat 5 sama dengan 5 ya. Oke. Kemudian contoh yang B. 3 log 81 sama dengan berapa? Oke. Nah, ini kita bahas bersama ya. Bagaimana kita menghitung 3 log 81 ya. Baik. Nah, triknya adalah kalian ubah ya angka numerusnya. Numerus tadi yang mana sih? Yang ini ya. Angka numerusnya ini menjadi bentuk perpangkatan ya. Angka numerus ini diubah menjadi bentuk perpangkatan. Misalkan ya, 81 ini saya urat-urat di sini. 81 ya. 81 itu kan bisa 9 pangkat 2 kan gitu ya. Atau bisa 3 pangkat berapa? 4. Nah, perhatikan. Tadi triknya bagaimana? Angka numerusnya atau 81-nya diubah menjadi bentuk perpangkatan. Pilihannya yang pertama ada 9 pangkat 2 atau 3 pangkat 4. Kita pilih yang mana? Kita pilih yang 3 pangkat 4. Oh, kok bisa Pak? Karena bilangan pokoknya. Pokok. Karena bilangan pokoknya dilihat. Di sini bilangan pokoknya berapa? 3. Maka kita pilih yang bilangan pokoknya 3. Jadi kita tulis 3 log 81 sama dengan
3 log 3 pangkat berapa? 4. Begitu ya. Oke. Nah, sesuai sifat yang nomor 2 tadi, maka 4-nya ini bisa turun ke depan jadi 4 kali 3 log berapa? 3 ya. 3 log 3 berapa? 3 log 3 adalah 1. Jadi sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4. Selesai ya. Jadi hasil dari 3 log 81 adalah berapa? 4. Betul ya. Oke. Paham ya? Sifat yang nomor 2. Kemudian sifat yang nomor 3. Sifat yang nomor 3. A pangkat M log B sama dengan 1 per M kali A log B. Perhatikan, sekarang pangkatnya ini di bilangan pokok, yaitu di A-nya. A pangkat M log B sama dengan 1 per M kali A log B. Ya, contoh. 3 pangkat 4 log 6 sama dengan 1 per 4 kali 3 log 6. 1 per 4 dari mana? Nah, lihat di sini 3 pangkat 4. Berarti A pangkat M, M-nya 4. Menjadi 1 per 4 kali 3 log 6. 3 log 6 berapa? Nah, 3 log 6 ya tidak bisa. Karena yang kita punya baru A log A sama dengan 1 ya. Ini 3 log 6 jadi ya 16 log 4. Nah, bagaimana kita mencari hasil logaritma 16 log 4? Perhatikan, kita ubah, kita lihat angka 16 dan angka 4. Nah, kita jadikan angka 16 ini menjadi bentuk perpangkatan. Berapa? 16 itu? Iya, betul ya. 16 itu adalah 4 pangkat 2 ya. Jadi 4 pangkat 2 log 4. Oke ya. Nah, sesuai dengan definisi yang nomor 3 atau sifat yang nomor 3, maka 2 yang ini ya bisa turun ke depan, tetapi dalam kondisi sepernya. Berarti tadinya 2 menjadi 1 per 2 kan gitu, kali berapa? Saya geser sedikit ya. Kali 4 log 4 sama dengan 1 per 2 kali 4 log 4. 4 log 4 ini sifat yang pertama, sama dengan 1, berarti sama dengan 1 per 2 kali 1, hasilnya 1 per 2. Oke ya. Nah, itu sifat-sifat logaritma ya. 3 sifat yang kita pelajari bersama. Ya, dipahami sebaik-baiknya ya. Kita belajar 3 sifat dulu, dan tadi sudah kita bahas definisi dari logaritma. Oke. Kalau nanti ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan lewat grup WhatsApp ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.